Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah Perilaku Konsumen kelas F akan menayangkan sebuah presentasi dengan materi Complaint Behavior. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok dari kelompok 14. Ada Cika Febrianti, Henitri Yuliani, Violina Bella, Tisha Aurelia, dan Okta Yuwanita. Perilaku mengeluh atau complaint behavior merupakan suatu model keluhan konsumen yang mengidentifikasi dua tujuan utama untuk mengeluh. Yang pertama, konsumen mengeluh untuk menutupi kerugian ekonomi. Mereka mungkin akan berusaha menukarkan produk yang gagal dengan produk lainnya, baik secara langsung dari perusahaan ataupun toko, maupun secara tidak langsung melalui tindakan hukum. Alasan lainnya mengapa konsumen terlibat dalam perilaku keluhan, yaitu untuk membangun kembali citra diri mereka. Seringkali pembelian suatu produk terikat pada citra diri pembeli, sehingga bila produk yang dibeli kurang berhasil, maka citra diri pembeli akan menurun. Konsumen dapat menggunakan komunikasi dari mulut ke mulut yang negatif, berhenti membeli karena melihat merek, mengeluh pada perusahaan, atau mengambil tindakan hukum. Banyak sekali faktor yang memengaruhi keluhan konsumen kepada perusahaan ataupun toko itu sendiri. Yang pertama, tingkat ketidakpuasan meningkat. Kedua, sikap konsumen untuk mengeluh meningkat. Ketiga, jumlah manfaat yang diperoleh dari sikap mengeluh meningkat. Keempat, perusahaan disalahkan atas suatu masalah. Kelima, produk tersebut penting bagi konsumen. Keenam, sumber-sumber yang tersedia bagi konsumen untuk mengeluh meningkat. Dengan adanya keluhan konsumen kepada perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk membuat kebijakan umum yang sangat memperhatikan keluhan konsumen. Bila mereka menganggap bahwa keluhan konsumen terlalu sering diberikan dalam industri, mereka mungkin akan mengembangkan sejumlah peraturan untuk meringankan masalah. Tentu saja manajer lebih suka menghindari pelanggaran pemerintah. Kemungkinan intervensi pemerintah seringkali merupakan desakan yang kuat untuk menentukan standar-standar dalam industri. The Council of the Better Business telah mengumpulkan informasi mengenai jenis-jenis industri yang menerima keluhan paling banyak. Maka dari itu, perusahaan disarankan untuk menggunakan permintaan maaf secara strategis sehingga mereka dengan akurat dapat menjelaskan penyebab dan hasil dari peristiwa negatif yang menyebabkan keluhan pada konsumen. Tentu saja, para konsumen tidak selalu benar dan perusahaan tidak selalu salah, sehingga kadang-kadang penjelasan yang sopan dapat menjernihkan kesalahpahaman antara konsumen dan perusahaan. Jadi udah dijelasin ya di slide sebelumnya sama Tias, dan aku akan melanjutkan slide 6 sampai ke 10. Jadi itu tentang keluhan perilaku keluar atau behavior itu mengacu pada pilihan kayak seperti konsumen meninggalkan hubungan yang menurunkan tingkat konsumsi barang atau jasa. Para peneliti juga menyelidiki perilaku keluhan konsumen dalam industri telepon genggam. Itu mendapatkan bahwa konsumen mengeluh kayak yang pertama, lebih mungkin meninggalkan hubungan, dan yang kedua, lebih mungkin untuk mengurangi tingkat konsumsi barang dan jasa. Perusahaan harus menetapkan dan mengukur dengan tepat bagaimana itu tingkat kehilangan pelanggan-pelanggan, yang harus mengidentifikasi penyebabnya bagaimana hilangnya pelanggan dan mencegah 5% dari jumlah pelanggan yang hilang itu, dan akan berdampak pada peningkatan profit lebih dari 25%. Jadi ini slide ketujuhnya tentang memberikan solusi untuk keluhan pelanggan. Solusi untuk keluhan pelanggan merupakan bagian yang penting atau krisis pada masalah kehilangan pelanggan. Jika perusahaan berhasil memberikan solusi yang terbaik dari keluhan pelanggan tersebut, sebanyak 98% konsumen akan tetap bersedia menjadi pelanggan dan tidak berpindah ke perusahaan lain. Dan mayoritas itu pun konsumen tidak menyampaikan keluhan, walaupun mereka tidak puas atau dikecewakan oleh perusahaan. Jadi itu slide ke-7 penjelasannya seperti itu. Lanjut lagi ke slide ke-8. Jadi di slide ke-8 ini
bagaimana mengidentifikasi keluhan pelanggan. Jadi ketidakpuasan satu orang itu bisa berakibat panjang, berdampak yang panjang. Konsumen tersebut bisa berbicara kepada orang lain. Oleh karena itu, pengidentifikasian keluhan konsumen ini sangat penting. Keluhan pelanggan bisa berupa yang pertama, pertanyaan, yang kedua, penolakan, yang ketiga, celaan, yang keempat, penilaian, yang kelima, perbandingan dengan produk lain, dan yang terakhir, yang keenam, ketidaksanggupan membayar. Itu penjelasan di slide ke-8, lanjut lagi ke slide 9 ya. Jadi di slide ke-9 ini ada beberapa keluhan yang kita harus tahu, kayak pelanggan itu sering ngeluh itu penyebabnya karena apa? Karena yang pertama, pelayanan yang tidak tepat, tidak diterima seperti apa yang diharapkan. Yang kedua, diabaikan dan dibiarkan menunggu tanpa penjelasan. Yang ketiga, tidak menanggapi atau tidak diperhatikan pelanggannya. Yang keempat, produk yang dibeli tidak sama dengan dipromosikan. Yang kelima, mendapatkan pelayanan kurang baik atau tidak baik. Yang keenam, kurangnya atau kurang dihargai. Pelanggan itu datang tuh kurang dihargain. Terus yang ketujuh, lamban dalam pelayanan itu kurang cepat. Yang kedelapan, kesalahpahaman dalam komunikasi. Dan yang terakhir, yang kesembilan ini, kesalahan wiraniaga dalam pengambilan dan pembungkusan barang yang dibeli. Ibaratnya kita pesan barang A, tapi yang dibungkus adalah barang B. Dan itu penjelasan di slide ke-9. Kita lanjut lagi penjelasan yang terakhir yang aku akan bahas di slide ke-10. Jadi di slide sebelumnya, di slide 9 itu tentang masalah keluhan yang standar. Dan di slide 10 ini puncak-puncaknya, maksudnya keluhan itu menjadi puncak kemarahan. Dan itu ada beberapa yang disebabkan, ada 10. Yang pertama, pelayanan tidak seperti apa yang dijanjikan. Yang kedua, merasa tertipu atau dimainkan. Yang ketiga, merasa diperlakukan dengan kasar. Yang keempat, dilayani petugas yang tidak kompeten. Yang kelima, sudah beberapa kali mengeluh tetapi tidak ditanggapin. Yang keenam, tidak ada yang bertanggung jawab atau lempar tanggung jawab atas suatu kesalahan seperti itu. Terus yang ketujuh, prosedur yang berbelit-belit dan mengesalkan. 8, mendapati kesalahan secara terus-menerus atau berulang. Kesalahan itu sama tetapi tidak ada tanggapan. Yang ke-9, merasa dilayani dengan tidak profesional. Yang ke-10, kesulitan dalam pembayaran barang. Dan itu penjelasan di slide 10. Mohon maaf jika mungkin ada yang salah dalam perkataan. Nanti akan lanjut lagi di slide ke-11 sama teman saya. Mengantisipasi keluhan pelanggan. Ada 2 tindakan untuk mengantisipasi keluhan pelanggan. Yang pertama adalah tindakan preventif dan yang kedua adalah tindakan kuratif. Tindakan pencegahan tentu lebih baik daripada tindakan kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah keluhan pelanggan benar-benar terjadi. Tindakan preventif dirancang dengan menyusun keluhan pelanggan secara prosedural dengan mengadministrasikan yang profesional. Perusahaan seharusnya menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien, misalnya dengan menyediakan perlengkapan fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan kartu komentar. Yang kedua, penyediaan belangko keluhan pelanggan. Yang ketiga, penyediaan saluran siaga atau hotline. Yang keempat adalah penyediaan kotak saran dan pengaduan. Yang kelima adalah penyediaan situs web atau email keluhan pelanggan. Yang keenam, penyediaan petugas layanan konsumen di perusahaan. Yang ketujuh adalah penyediaan PO Box untuk pengaduan keluhan. Dari semua bentuk keberatan dan keluhan yang dilontarkan baik oleh calon pelanggan maupun non-pelanggan, bagaimana bentuk solusi yang dapat diberikan oleh penjual untuk menanggapinya? Tindakan kuratif adalah tindakan yang harus dilakukan ketika pelanggan atau konsumen telah merasakan ketidakpuasan atau kekecewaan
terhadap produk, harga, atau pelayanan yang diberikan perusahaan atau penjual. Keluhan pelanggan yang diterima oleh perusahaan kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkatannya. Sebagai contoh, di antara jenis keberatan tersebut ada keberatan jenis pelayanan, barang, harga barang, mutu barang, dan kualitas dan kuantitas barang. Untuk tingkat penyelesaian jenis keberatan tersebut bisa diambil langkah-langkah prosedural sesuai dengan ketentuan dan wewenang di perusahaan. Misalnya, apakah keluhan tersebut diajukan kepada pramuniaga, kasir, bagian gudang, atau yang lainnya. Pemberian solusi terhadap keberatan untuk meneruskan tawar-menawar ke tahap transaksi yang diungkapkan calon pelanggan tergantung pada sifat keberatannya. Ketika memberikan solusi untuk keberatan calon pelanggan, umumnya kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan empati kepada pelanggan, seakan kita sendiri yang merasakan ketidakpuasan atau kekecewaan itu. Yang kedua, ajaklah calon pelanggan berbicara, jangan hanya kita sendiri yang berbicara. Yang ketiga, adakan pendekatan kepribadian seperti menanyakan nama dan tempat tinggal. Yang keempat, ajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah keberatan. Yang kelima, berikan solusi yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Langkah-langkah untuk menangani keluhan pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Yang kedua, minta maaf atau berempati. Yang ketiga, memahami situasi. Yang keempat, memberi informasi. Yang kelima, menawarkan bantuan. Yang keenam, menawarkan alternatif pemecahan. Yang ketujuh, mendapatkan persetujuan pelanggan. Yang kedelapan, mengambil tindakan. Yang kesembilan, meminta maaf atau menyampaikan terima kasih. Dan yang kesepuluh, menindaklanjuti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penyelesaian pengaduan mengenai mutu pelayanan. Penyelesaian permasalahan atau solusi yang dapat diberikan atas pengaduan atau keluhan mengenai mutu pelayanan oleh jajaran pegawai perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluhan kurangnya penyediaan troli. Jangan katakan maaf yang diikuti dengan alasan bahwa ada banyak konsumen di toko. Pemimpin atau pengelola perusahaan harus mampu mencari troli dengan segera, dan bila tidak ada, sampaikan maaf, berikan perlengkapan atau peralatan pengganti lain seraya mengucapkan terima kasih, dan menjanjikan bahwa di lain waktu pengelola akan menambah jumlah troli. Yang kedua, keluhan mengenai cara penempatan produk yang menyulitkan. Terima pengaduan konsumen sebagai bahan pertimbangan untuk merancang ulang penempatan barang, disesuaikan dengan jenis barang menurut format kebutuhan konsumen. Ucapan terima kasih dan beritahukan bahwa sarana konsumen sangat berguna dan akan diperhatikan dengan baik untuk perubahan. Yang ketiga, keluhan mengenai cara pelayanan yang kurang ramah. Terima keluhan konsumen, sampaikan terima kasih dan permohonan maaf, kemudian beritahukan bahwa pada saat itu juga keluhan tersebut akan langsung ditindaklanjuti. Bila perlu, pengawasan atau manajer yang bertugas pada saat itu memberikan hadiah kecil sebagai penghargaan dan ungkapan terima kasih. 4. Keluhan mengenai cara pelayanan yang lambat. Untuk keluhan tentang lambatnya pelayanan, sampaikan permohonan maaf, jangan berikan jawaban bahwa semua pelayanan sedang sibuk atau ada urusan lain. Lebih baik segera panggil pegawai atau pramuniaga lain untuk membantu konsumen. Atau akan lebih hebat lagi bila pegawai atau pengawas yang menerima keluhan langsung turun tangan membantu konsumen. Yang kelima, keluhan mengenai kesalahan pemberian harga. Biasanya harga di toko lebih tinggi dari yang dicantumkan di brosur atau di iklan. Kejadian ini tentu saja bukanlah sengajaan yang dilakukan perusahaan, tetapi mungkin karena keteledoran karyawan. Keluhan mengenai harga harus langsung ditindaklanjuti. Pada saat itu juga lakukan perubahan sesuai dengan janji di iklan dan di brosur.
Yang keenam, ada keluhan atas cara pengamanan yang berlebihan, sehingga menimbulkan kekurang nyamanan dan ketidakbebasan untuk memilih barang. Keluhan ini sebaiknya diminimalkan atau tidak terjadi. Dari awal perusahaan, seharusnya sudah melakukan tindakan preventif. Berbelanja di toko swalayan dilakukan konsumen karena konsumen memang tidak terlalu banyak membutuhkan campur tangan dan bantuan dari pramuniaga. Ada juga yang menggunakan alat pemantau berupa kamera yang dihubungkan ke TV atau video atau closed circuit atau CCTV. Dan yang ketujuh, keluhan mengenai kurangnya meja. Keluhan mengenai kurangnya meja pembayaran biasanya muncul karena jumlah tempat pembayaran yang sedikit atau karena pada saat panjang pengunjung, petugas di tempat pembayaran kurang terampil sehingga menimbulkan antrean yang panjang. Dan yang kedelapan, ada keluhan mengenai prasangka buruk pengamanan perusahaan. Pengamanan perusahaan atau toko berseragam satpam adalah figur pengaman yang selama ini sering dikeluhkan konsumen karena sering kali berprasangka buruk terhadap konsumen. Dan yang kesembilan, pengaduan konsumen yang disampaikan melalui lembaga konsumen dan ditulis secara terbuka di media massa. Penyelesaian untuk pengaduan mengenai mutu pelayanan dan produk yang disampaikan konsumen melalui lembaga konsumen dan yang ditulis di rubrik surat pembaca di media cetak adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengaduan yang disampaikan kepada perusahaan atau toko melalui aktivis lembaga konsumen, penanganannya harus dilakukan dengan baik dengan pemimpin dan petugas humas. Yang kedua, untuk pengaduan yang ditulis dengan surat terbuka, pihak manajemen perusahaan atau toko harus menanganinya dengan melihat terlebih dahulu benar tidaknya kejadian dengan menghubungi pihak penulis pengaduan atau keluhan terbuka yang bersangkutan. Adapun bentuk dan jenis tanggapan atau keluhan yang datang dari khalayak selaku calon konsumen dan konsumen harus ditangani dengan baik, karena setiap tanggapan atau keluhan yang datang akan mempunyai dampak tertentu bagi kelangsungan produk dan perusahaan. Antara lain, yang pertama ada peningkatan pelayanan, yang kedua ada peningkatan dan penurunan produksi, yang ketiga ada peningkatan atau pengurangan persediaan barang, yang keempat ada penambahan atau pengurangan tempat penjualan outlet, yang kelima ada penghentian pemasaran barang, yang keenam ada kelangsungan usaha secara umum. Cepat lambatnya reaksi pelanggan setidaknya dipengaruhi oleh yang pertama, waktu kerja. Banyak orang yang berniat berbelanja pada hari-hari libur. Yang kedua, pola belanja. Belanja berwaktu mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Yang ketiga, hari-hari gaji, kemampuan belanja saat awal bulan. Yang keempat, besarnya tabungan, daya beli tertunda, atau uang ditabung. Yang kelima, kuasa belanja. Apakah yang memutuskan belanja istri atau suami, atau keduanya? Jenis tanggapan atau keluhan dari konsumen yang harus ditangani biasanya ditunjukkan dengan datangnya ungkapan keinginan dari para konsumen secara langsung maupun tidak langsung, sehingga harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada pelayanan kepada konsumen yang ingin mengetahui spesifikasi barang dan kegunaannya. Yang kedua, pelayanan kepada konsumen yang menginginkan adanya demo penggunaan barang. Yang ketiga, pelayanan kepada konsumen yang ingin melakukan penjajahan dengan cara mencoba barang. Yang keempat, pelayanan kepada konsumen yang ingin disediakan barang. Yang kelima, ada pelayanan kepada konsumen yang ingin mengetahui mutu, jaminan, dan pelayanan penjual. Yang keenam, ada pelayanan kepada konsumen yang ingin ditunjukkan di mana saja barang yang diiklankan tersebut dijual. Yang ketujuh, ada pelayanan kepada konsumen yang ingin membeli barang dengan ansuran. Yang kedelapan, ada pelayanan kepada konsumen yang ingin melihat atau mengetahui contoh, jenis, dan variasi barang yang ditawarkan. Dan ada juga beberapa cara praktis untuk mengatasi atau mengendalikan keberatan pembeli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi sumber dari keluhan. Yang kedua, dengarkan baik-baik keberatan calon pembeli.
Jangan memotong pembicaraan. Yang ketiga, ulangi segala keberatan calon pembeli dengan bahasa jual sendiri. Yang keempat, usahakan agar penjual mengetahui keberatan calon pembeli. Yang kelima, kemudian jawablah segala keberatan tersebut tanpa berbantah. Yang keenam, jika calon pembeli mengajukan keberatan yang bersifat umum, jawablah segala keberatan tersebut tanpa berbantah. Yang ketujuh, jangan menganggap bahwa keberatan calon pembeli itu salah. Mengetahui, memahami, dan mengkonfirmasi batasan wewenang negosiasi kepada pemimpin. Ketika menanggapi keluhan pelanggan, pegawai sesuai dengan jabatannya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keluhan atau keberatan yang diajukan oleh pelanggan. Demikian pula ketika menyelesaikan negosiasi penjualan. Seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan negosiasi terkadang tidak dapat menyelesaikan negosiasinya tersebut. Mencermati perilaku konsumen. Menurut Angel, tahun 2006, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam meroleh dan pengguna barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menekan tindakan-tindakan tersebut. Dalam hal ini, ada 9 tipe konsumen yang harus diketahui oleh penjual, yaitu 1. Konsumen yang sopan dan terhormat, 2. Konsumen yang berbudi baik, 3. Konsumen yang cepat dan praktis, 4. Konsumen yang bimbang dan lamban, 5. Konsumen yang mudah naik pitam, 6. Konsumen yang terlalu cepat, 7. Konsumen yang pasif apatis, 8. Konsumen yang intelektual, dan 9. Konsumen yang aneh. Mengarahkan target pelanggan ke tahap kesepakatan. Langkah terakhir dari suatu kegiatan penjualan adalah penutupan penjualan, yang dalam hal ini terjadi kesepakatan jual beli antara pihak penjual dan calon pelanggan. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan calon pelanggan untuk melakukan transaksi jual beli, langkah selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan tersebut dalam suatu surat perjanjian. 1. Surat perjanjian atau negosiasi. Hasil-hasil dari negosiasi atau perundingan merupakan pedoman yang harus dihormati dan dijalankan oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi. Hasil negosiasi biasanya disebutkan sebagai kesepakatan yang dapat dijalankan secara langsung tanpa atau setelah dibuat surat perjanjian. 2. Penyusunan kontrak bisnis. Untuk menyusun suatu kontrak bisnis yang baik, diperlukan adanya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Idealnya, sejak negosiasi bisnis, persiapan tersebut sudah dimulai. Penyusunan suatu kontrak bisnis meliputi beberapa tahapan persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan isi kontrak. Tahap-tahap adalah sebagai berikut. 1. Prakontrak, 2. Kontrak, 3. Penyelesaian sengketa. Ya, kita sampai di akhir slide, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku keluhan konsumen mengidentifikasi dua tujuan utama untuk mengeluh. Pertama, konsumen mengeluh untuk menutupi kerugian ekonomi. Alasan kedua, mengapa konsumen terlibat dalam perilaku keluhan adalah untuk membangun kembali citra diri mereka. Seringkali pembelian suatu produk terikat pada citra diri pembeli sehingga bila produk kurang berhasil, citra diri pembeli menurun. Konsumen dapat menggunakan komunikasi dari mulut ke mulut yang negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keluhan konsumen: 1. Tingkat ketidakpuasan meningkat. 2. Sikap konsumen untuk mengeluh meningkat. 3. Jumlah manfaat yang diperoleh dari sikap mengeluh meningkat. 4. Perusahaan disalahkan atas satu masalah. 5. Produk tersebut penting bagi konsumen. 6. Sumber-sumber yang tersedia bagi konsumen untuk mengeluh meningkat. Solusi untuk keluhan pelanggan yaitu merupakan bagian yang penting atau kritis pada masalah kehilangan pelanggan. Jika perusahaan berhasil memberikan solusi terbaik dari keluhan pelanggan sebanyak 98%, konsumen akan tetap bersedia menjadi pelanggan dan tidak pindah ke perusahaan lain.
Mayoritas konsumen tidak menyampaikan keluhan, walaupun mereka tidak puas atau dikecewakan oleh perusahaan. Keluhan pelanggan bisa berupa 1. Pertanyaan, 2. Penolakan, 3. Celaan, 4. Penilaian, 5. Perbandingan dengan produk lain, 6. Ketidaksanggupan membayar, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Beberapa keluhan pelanggan yang sering ditemukan. 1. Pelayanan yang diterima tidak seperti yang diharapkan. 2. Diabaikan dan dibiarkan menunggu tanpa penjelasan. 3. Tidak ditanggapi atau tidak diperhatikan. 4. Produk yang dibeli tidak sama dengan yang dipromosikan. Kesimpulan terakhir dari materi ini adalah langkah-langkah untuk menangani keluhan pelanggan. 1. Mendengarkan secara aktif. 2. Meminta maaf atau berempati. 3. Memahami situasi. 4. Memberi informasi. 5. Menawarkan bantuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.